Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang tata tertib selama pembelajaran berlangsung pada pertemuan pertama. Jadi ada tata tertib dan penugasan yang akan Ibu jelaskan di sini. Selanjutnya, untuk kegiatan sebelum pembelajaran bisa H-2 atau H-1, kalian itu harus mengamati video pendahuluan di channel Ibu, yaitu nama lengkap Ibu ya, Aziza Nur Rohma. Lalu kalian juga membuka link video. Link video ini nantinya file ini akan Ibu berikan, jadi kalian tidak perlu khawatir untuk seperti menyalin. Nanti di file Ibu ini kalian tinggal copy paste aja. Setelah kalian sudah membuka link video dan mengamati video tersebut, kalian harus membaca materi yang akan dibahas. Untuk pertemuan besok, yang pertama adalah materi tentang pembelahan sel. Macam-macam pembelahan sel, pembelahan amitosis, mitosis, dan meiosis. Jadi, sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus membaca materi pembelahan amitosis, mitosis, dan meiosis. Lalu selanjutnya, kalian berkumpul dengan anggota kelompok yang sudah dipilih oleh guru. Beberapa hari yang lalu sudah dibuat grup WA oleh Fatma, jadi kalian sudah harus berkumpul dengan anggota kelompoknya 30 menit sebelum pembelajaran berlangsung, atau bisa kalian isi dari pagi. Kan Ibu tahu kalau misalnya untuk pelajaran biologi ini kan materi terakhir, pelajaran terakhir, jadi bisa absensi ini bisa diisi mulai jam 7 pagi, bisa diisi sampai sebelum pembelajaran biologi berlangsung. Jadi dari jam 7 sampai 9.50 itu kan jedanya banyak, kalian bisa mengisi absensi tersebut di link yang akan Ibu berikan ini. Lalu ketika pembelajaran berlangsung itu, kalian sudah Ibu tekankan tadi itu membaca materi, lalu berkumpul dengan anggota kelompok, dan ketika Ibu memberikan LKS, kalian itu wajib mendownload LKS dan dibaca dengan seksama perintah dan penugasan yang ada di LKS tersebut. Lalu ketika waktunya diskusi kelompok, kalian harus berdiskusi di WA grup yang telah dibuat. Kenapa? Karena nantinya Ibu akan mengawasi, membimbing kalian dalam proses diskusi. Lalu saat diskusi kelas berlangsung, saat pembahasan soal di kelas, kalian wajib kembali ke grup kelas. Lalu saat diskusi itu kalian juga nggak perlu khawatir, nantinya akan Ibu dampingi, Ibu awasi. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa tanya saya di grup tersebut atau bisa tanya di grup kelasnya. Lalu di sini kalian tuh harus, ketika kegiatan diskusi itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Ada beberapa penilaian. Yang pertama itu bahasa yang digunakan tuh harus formal, harus ada sopan santun, tanggung jawab individu dan kelompok, kecermatan menggunakan referensi, e-book atau artikel. Jadi ketika kalian mencari jawaban, bisa saja dari e-book lain selain yang Ibu berikan, bisa dari buku yang kalian miliki atau e-book, atau apabila menemukan artikel bisa digunakan, tetapi harus valid, tidak boleh artikel yang
tidak valid atau bisa dikatakan tidak jelas penerbitnya, tidak jelas penulisnya, seperti itu. Lalu, kekompakan kelompok dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi, untuk ketika diskusi itu Ibu akan melihat bagaimana kekompakan kalian dalam menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Dan yang terakhir adalah tepat waktu. Dalam tepat waktu ini harus dilakukan oleh semua siswa untuk pengumpulan tugas. Jadi Ibu akan menilai bagaimana sikap disiplin kalian dalam pengumpulan tugas. Kalau melebihi deadline yang kita sepakati, kemungkinan besar akan Ibu kurangi nilai tersebut. Bisa dikurangi min 5 atau dikurangi min 10. Lalu selanjutnya, ketika kalian selesai mengerjakan LKS dan pertemuan tersebut sudah selesai, semua siswa wajib mengumpulkan LKS di Google Drive sesuai dengan kelompoknya. Apabila di dalam pertemuan tersebut penugasannya bersifat kelompok atau diskusi kelompok, kalian wajib mengumpulkannya sesuai dengan kelompok kalian. Sudah Ibu buatkan folder dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Jadi, ketika sudah selesai mengerjakan, masing-masing kelompok itu wajib mengumpulkan LKS di folder masing-masing. Dan yang terakhir adalah yang penting, di sini dalam kegiatan diskusi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Nanti akan ada post-test di akhir pertemuan atau di akhir pembelajaran. Untuk post-test ini kemungkinan berjumlah 10 sampai 15 soal, paling banyak 15 soal. Dan ini akan Ibu ambil nilainya. Jadi kalian harus diskusi dengan sungguh-sungguh, mencermati hasil diskusi di kelas dengan baik, karena nantinya akan ada post-test. Lalu untuk pertemuan kedua atau pertemuan minggu depan, kalian itu wajib mengamati video. Nah, videonya ini tentang pengamatan mitosis akar bawang. Jadi kalian harus mengamati video itu dengan seksama, dan nantinya masing-masing individu itu akan membuat laporan pengamatan. Tidak perlu khawatir bagaimana format pengumpulannya, karena sudah Ibu buatkan, nanti kalian tinggal mengisi dan mengumpulkan sesuai dengan deadline yang ditentukan. Untuk pengumpulan laporannya ini dikumpulkan pada hari Senin, tanggal 28 Juli, pada hari Senin 28 September 2020 maksimal jam 8 malam. Jadi pengumpulan laporan individu ini maksimal tanggal 28 September jam 8 malam. Untuk laporan pengamatannya ini ada tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas individunya ini kalian wajib ketika selesai mengamati video, kalian wajib menggambar fase-fase yang ada di dalam video tersebut. Kalian gambar di kertas saja, terserah, bisa kertas folio atau HVS atau di kertas yang kotak-kotak itu juga enggak apa-apa, seadanya kalian. Lalu gambar tersebut itu tidak boleh hanya gambar pensil. Boleh pakai pensil, tapi nanti ditebelin pakai entah spidol atau bolpen, jadi terlihat bentuk
dan bagian-bagian dari pembelahan, bagian-bagian dari proses pembelahan tersebut. Lalu selanjutnya, ketika kalian selesai menggambar, kalian bisa foto atau di-scan. Nanti hasil gambar dan hasil foto itu akan ditaruh di Word, di format laporan yang Ibu berikan. Itu yang untuk tugas individu. Kalau yang tugas kelompok, kalian itu mengerjakan soal diskusi yang ada di laporan tersebut. Jadi, kalau dalam satu kelompok itu jawabannya sama, tidak apa-apa, tidak masalah. Dan juga apabila kalian merasa jawaban itu masih kurang, bisa ditambahi sendiri. Formatnya pengumpulannya itu, untuk pengumpulan laporan ini, dikumpulkan di drive juga yang sama dengan drive LKS, tapi di folder yang berbeda, di folder laporan pengamatan. Lalu untuk format filenya atau format Word-nya itu adalah nama, underscore, absen kalian, lalu underscore laporan pengamatan. Jadi Ibu jelaskan lagi untuk format laporannya. Ini sudah Ibu buatkan. Nanti kalian tulis nama lengkap di sini. Lalu sudah ada alat dan bahan yang diperlukan, ada tujuan praktikum, ada prosedur kerja. Jadi kalian selain melihat prosedur kerja alat bahan dan prosedur kerja di video, kalian juga bisa melihat alat bahan dan prosedur kerja di file yang telah Ibu berikan. Lalu di sini kalian menaruh gambar yang telah kalian gambar di kertas, ditaruh di sini, ditaruh di gambar fase ini, lalu kalian sebutkan gambar tersebut itu termasuk ke jenis fase apa, entah fase profase, anafase, metafase, atau telofase. Ketika kalian sudah menemukan jenis dari fase dari gambar tersebut, kalian sebutkan karakteristik fase yang kalian temukan. Kalau fase profase itu karakteristiknya apa saja, sebutkan semua di sini. Kalau misalnya ketemu fase anafase, disebutkan karakteristiknya dan sebagainya. Lalu yang ini adalah tugas individu. Jadi gambar, jenis fase, dan karakteristiknya itu tidak boleh sama. Kalau gambar, tidak boleh sama. Jadi kalau ada yang ketahuan satu gambar, satu kelompok gambarnya sama, tidak akan Ibu nilai. Jadi masing-masing individu harus menggambar sendiri fase yang kalian temukan di video tersebut. Kalau karakteristiknya kemungkinan boleh sama karena sumber yang kalian gunakan juga sama, atau berbeda karena setiap anak memiliki sumber yang bermacam-macam. Lalu selanjutnya di bawah sini sudah ada soal diskusi, ada 3 soal, dan ini harus dikerjakan dengan anggota kelompok kalian. Jadi yang dikerjakan secara berkelompok ini yang soal diskusi 1-3 ditulis di masing-masing file. Jadi masing-masing anak itu harus mengerjakan soal 1-3 dan itu harus didiskusikan dalam diskusi kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok wajib menjawab soal diskusi yang tertulis di sana. Dan ini dikumpulkan maksimal jam 8 malam.
Jadi, jangan lupa untuk mengumpulkan laporan pengamatan ini. Di pertemuan selanjutnya, kita akan bahas tentang laporan pengamatan. Jadi, bagaimana? Apakah kalian itu bisa menemukan fase-fase masing-masing fase-fase di sana? Apakah kalian kesulitan dalam membedakan atau bagaimana? Apakah kalian tuh paham tentang bermacam-macam karakteristik dari fase tersebut? Gitu. Sekian penjelasan dari Ibu tentang tata tertib dan penugasan untuk pertemuan selanjutnya. Apabila kurang jelas, bisa ditanyakan di akhir pembelajaran pada pertemuan yang pertama. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.